Hai semuanya, perkenalkan nama aku Gina dan hari ini aku bakal ngajak kalian semua buat nonton short movie. Nah, short movie apa tuh? Short movie ini didedikasikan untuk memperingati 1 tahun COVID-19 di Indonesia. Short movie ini dibuat oleh J99 Corp XGC Entertainment. Udah tahu belum? Nah, short movie-nya itu adalah Ibuku yang Cerewet. Selain nonton short movie, aku juga bakal nge-react dan review sedikit sesuai dengan panduan kriteria. So, biar gak penasaran lagi, kita langsung nonton aja. Let's go! Oke, sekarang kita mulai nonton. Udah masuk. Dari tadi coret-coret mulu, Gas. Sana kerjain PR-nya. Kamu susah ya dibilang orang tua ya? Nilai kamu tuh jelek. Ibuku adalah wanita paling bawel sedunia. Kamu gimana sih? Megangan adonan aja gak becus. Dan semua yang kulakuin selalu terlihat salah di matanya. Kamu kok kerjaan tidur aja sih, Bagas? Keren sih, ada percampuran antara dialog dan monolog juga. Jadi kita tahu nih isi hatinya Kamu kan bisa bantuin ibu. dia tuh gimana. Isi hatinya si Bagas itu gimana. Kadang kupikir ibu tuh gak pernah suka ngeliat aku senang sedikit pun. Seharian kok kamu main game terus sih? Ya ampun Bu, baru sejam loh. Alasan. Ayo bantuin ibu di dapur. Setiap Kayak abis ibu-ibu diomelin banget gini, ya. Iyalah emang ibu. kadang kupikir hidup tanpa ibu kayaknya lebih tenang dan damai. Bu, pakai masker ya? Gak usah. Cuma ke rumah Ibu Dewi deket kok. Kalau mau pakai masker, Tapi lagi pandemi Bu, bahaya. Pakai masker malah bikin sesak napas, Gas. Tapi Bu, Nah, ini nih isu yang diangkat. Kalau si ibunya ini nggak mau pakai masker, padahal lagi pandemi kayak gini. Buat teman-teman, stay safe ya. Jangan lupa selalu pakai masker kemanapun di luar rumah. Harus pakai. Itu transisi tadi. Oke. Kameranya steady pas tadi turun. Terus transisinya juga bagus. Ini ceritanya lagi flashback. Tadi kan alurnya maju. Nah, ini alurnya mundur. Salah, bukan mundur, flashback. Oh, kalau misalnya alurnya flashback, dia warnanya beda. Jadi kita tahu kalau itu tuh lagi flashback gitu. Nah, ini shot close up, agak sedikit goyang sih tadi kameranya, tapi it's okay, nggak terlalu yang bikin pusing. Coret-coret mulu, Gas. Kamu susah ya dibilang orang tua ya? Nilai kamu tuh jelek. Kamu gimana sih? Megangan adonan aja gak becus. Kamu harus mandiri. Jadi walaupun si ibunya ini cerewet, tapi dia tetap sayang sama si Bagas. Ini kayaknya ibunya udah mulai nggak bisa nyium bau-bau deh. Mungkin kena COVID. Nah, ini sesak nafas. Kelihatannya kayak juga pucat gitu kan. Ya, mungkin karena grading juga sih. Pakai masker malah bikin sesak napas, Gas. Sayang
sayang banget ibunya nggak mau pakai masker padahal lagi pandemi. Ini transisi gelap sambil ngomong. Nah, Sekesal apapun sama bagus transisinya. Dia gelap kalau Melan itu nggak ada lagi, terus tiba-tiba dunia terasa sangat scene baru. Oh, terus ibunya meninggal sehat-sehatnya. karena COVID. Jadi di nisannya dikasih masker. Dan disclaimer, ini adalah iklan ya, sedikit ada terselubung iklan dari Cosmemas, buatannya J99 Corp. Jadi ini adalah short movie buatannya J99 Corp untuk mempromosikan Cosmemas. Ini view-nya luas gitu. Walaupun durasinya pendek ya guys, tapi film ini tuh maknanya tuh tetap dapat gitu loh. Menurut aku sih ini sih keren. Nah, sekarang aku bakal review dengan menggunakan panduan kriteria. Jadi kalau di panduan kriteria ini ada 6 kriteria. Yang pertama adalah style and organization, 2 creativity, 3 content, 4 quality, 5 spelling, usage, grammar and mechanics, 6 overall impression. Nah, aku mulai dulu yang pertama. Yang pertama adalah style and organization. Jadi di sini itu short movie-nya alurnya bagus, dia alurnya maju. Terus dia ada sedikit flashback. Kalau flashback juga dia warnanya dibedain jadi kita tahu kalau itu flashback. Tadi aku udah mention. Terus juga setiap transisi itu dia konsisten. Transisinya itu hitam, terus hitam. Terus kalau misalnya kayak pergantian scene dia nggak mau hitam, ya udah dia cuman fade gitu. Jadi konsisten gitu transisinya. Terus juga dia itu yang aku suka adalah kita bisa tahu isi hatinya Bagas. Jadi dia nyampur antara dialog sama monolog gitu. Jadi buat di kategori ini aku kasih 3 poin, very good. Selanjutnya ada creativity. Nah, kayak kita lihat tadi, dia tuh angle kameranya tuh nggak cuman Bagas, nggak cuman ibunya doang gitu. Jadi ada angle gitu macam-macam. Terus juga tadi tuh musiknya tuh sesuai gitu kan sama moodnya, kan kayak mood sedih gitu kan. Kayak Bagasnya lagi ceritain isi hatinya, sedih kalau ibunya tuh cerewet, dia rasanya kesel gitu kan. Terus akhirnya ibunya meninggal, dia sedih gitu. Jadi moodnya itu adalah mood sedih. Background musiknya itu juga sedih gitu. Terus tadi kita bisa lihat dia ada yang close up, ada juga yang wide. Jadi dia nggak cuma close up, terus shotnya nggak cuma deket terus. Jadi ada shot yang jauh juga, bisa menjangkau semuanya. Nah, terus di sini kan yang ditonjolkan adalah si Bagas, isi hatinya Bagas gitu. Nah, jadi banyak shot-shot Bagas, tapi walaupun banyak shot Bagas, nggak selalu close up ke Bagas gitu. Dia ada shot tadi kayak shot kamarnya si Bagas yang luas gitu. Nah, pada kategori ini aku kasih 3 poin, very good. Selanjutnya adalah konten. Nah, ini kontennya menarik menurut aku. Jadi alurnya itu sebenarnya cukup bisa ketebak. Dia nggak mau pakai masker, lagi pandemi, tapi maknanya itu yang disampaikan relate banget sama isu kita sekarang ini, lagi pandemi dan masih banyak orang yang nggak mau pakai masker. Jadi menurut aku yang diangkat sama si J99 Corp ini tuh relate gitu, beneran. Oh iya ya, sekarang banyak orang yang walaupun pandemi, udah 1 tahun pandemi masih nggak mau pakai masker gitu. Terus di sini kan perannya itu 2, cuman Bagas sama ibunya.
Nah, jelas gitu. Oh, ini ibunya Bagas, ini Bagas gitu. Kita udah langsung tahu gitu kalau ya mereka berdua ini adalah anak sama ibu gitu. Terus juga maknanya itu walaupun durasinya sebentar, tapi makna yang tersampaikan itu jelas gitu. Kita bisa ngerti makna yang secara implisit serubung di situ, jelas. Aku kasih 4 poin, excellent. Selanjutnya ada quality. Nah, kita bisa tahu lah ya kalau misalnya short movie ini diproduksi secara profesional. Tadi walaupun ada scene yang malam hari, tapi tetap terlihat jelas karena lightingnya bagus. Kameranya juga walaupun tadi ada sedikit banget yang agak pas perpindahan itu dia agak kayak goyang dikit, tapi nggak mengganggu banget. Kita masih nggak pusing banget liatnya, nggak yang bener-bener goyang gitu. Bagus. Terus nggak ada yang blur. Jadi semuanya di mukanya fokus, belakangnya blur, itu biasa ya. Benar-benar kalau misalnya lagi nampilin secara luas ya dia nggak blur, mau nampilin mukanya doang juga dia nggak blur. Kalau pada kategori ini aku kasih 4 poin, excellent. Selanjutnya spelling, usage, grammar, and mechanics. Nah, kayak yang tadi kan kita lihat, kita udah dengar mereka pelafalannya jelas, kita bisa dengar dengan jelas karena nggak ada subtitle kan di bawahnya, harus subtitle dari YouTube. Tapi walaupun nggak pakai subtitle, kita masih bisa dengar jelas. Nah, conversation mereka itu adalah conversation kita sehari-hari gitu. Kayak ya udah sehari-hari aja, kayak kita sama mama kita, tetap sopan, nggak terlalu formal, nggak terlalu baku, tapi tetap sopan gitu. Nah, pada poin ini aku kasih 3 poin, very good. Yang terakhir adalah overall impression. Pada kategori ini aku kasih 6 poin. Nah, alur ceritanya itu menarik dan bisa dieksekusi secara profesional gitu. Walaupun durasinya pendek, tapi maknanya itu tetap sampai. Kita tetap bisa ngerti, oh maksudnya tuh kita tuh disuruh pakai masker selama pandemi gitu. Walaupun ada makna terselubung juga kalau mereka itu jualan, kayak launching gitu deh kayaknya ya, si Cosmemas ini. Tapi selain itu kita tuh ngerti gitu loh, oh gini maksudnya gitu. Dan yang aku suka, menurut aku highlight dari cerita ini adalah campuran antara monolog dan dialognya. Jadi dia monolog, terus nanti pas dia lagi ngobrol sama ibunya, dia akan berdialog, terus nanti dia monolog lagi. Jadi kita benar-benar ngerasain, oh gini deh rasanya di posisi si Bagas gitu. Nah terus itu sih pokoknya eksekusinya bagus, alur ceritanya oke. Bisa sih durasinya ditambah sedikit ya, mungkin dari 5 menit jadi 10 menit, itu sih saran aku. Nah, buat kalian yang belum nonton short movie Ibuku yang Cerewet, kalian wajib banget nonton lagi di YouTube, buat selingan aja karena durasinya pendek kan. Misalnya kalian lagi nonton di YouTube nih, lagi kayak aduh bosen pengen yang beda gitu, nah kalian bisa banget nonton short movie Ibuku yang Cerewet. Nah segitu dulu dari aku, semoga kalian suka sama video ini dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Thank you, see you di another video, bye.